Shalom semuanya, selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi anak-anak, selamat pagi juga kepada orang tua semua yang mendampingi anak-anak untuk ibadah pagi hari ini. Anak-anak, mesti saya yakin sudah siapkan untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Oke, sambil mempersiapkan diri, anak-anak, mari kita dengarkan pujian ini. Anak-anak sambil bersatu. Mari anak-anak. Baiklah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kembali Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini sungguh dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Tolonglah ibu guru yang akan menyampaikan firman Tuhan, berikan hikmat, kerendahan hati, sehingga semua disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Sebelumnya, ampunilah semua salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Nah, anak-anak nanti baca di rumah ya, dari ayat 1 sampai 11. Miss Lisa akan bacakan ayat yang keempat saja sebagai ayat emasnya. Oke, Nehemia 1 ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah, anak-anak, apa yang akan kita dengar dari firman Tuhan ini adalah tentang Nehemia. Nehemia seorang Yahudi pada saat itu berada di negeri pembuangan, di bawah pemerintahan yang bernama Raja Artasasta. Nehemia mempunyai jabatan yang tinggi. Waktu itu dia sebagai juru minuman raja. Anak-anak, pada saat itu seorang yang mempunyai jabatan juru minuman raja itu adalah jabatan yang sangat tinggi. Mengapa? Karena dialah yang memastikan bahwa minuman yang akan diberikan kepada raja itu aman atau tidak, beracun atau tidak. Dia yang memeriksa. Artinya raja sangat percaya kepada juru minuman, yaitu di sini kita dengar tentang Nehemia. Nah, anak-anak, kalau anak-anak nanti baca di ayat ketiga, ya, pada suatu hari, ya, Nehemia mendengar berita dari saudaranya yang bernama Hanani. Ya, Nehemia mendapat berita bahwa kota asal dia berasal, yaitu kota Yerusalem, anak-anak, di sana terjadi kehancuran. Tembok kota Yerusalem hancur dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Anak-anak, tembok kota pada saat itu adalah merupakan tembok pertahanan kota. Berarti jika tembok itu hancur, maka kota di dalamnya ada dalam bahaya dan sangat mudah untuk diserang oleh musuh. Anak-anak, mendengar hal itu, Nehemia menjadi sedih. Ya, hatinya sedih memikirkan apa yang terjadi dengan kota dan saudara-saudaranya yang di sana. Seperti kita dengar tadi di ayat 4, ya, ketika dia mendengar bahwa kota di mana asalnya dia berasal itu, Yerusalem, hancur, gerbang-gerbangnya terbakar, Nehemia menangis. Nehemia berkabung. Dia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Anak-anak, kita melihat di sini, Nehemia walaupun dia mempunyai jabatan yang sangat tinggi, dia tetap rendah hati. Dia bisa berempati. Dia merasakan apa yang terjadi dengan kota dan saudara-saudaranya di tempat asalnya. Nah, anak-anak, di tengah kesedihannya, ya, di tengah rasa sedih yang mendalam, apa yang dia lakukan? Anak-anak nanti kalau baca ya di ayat 5 sampai 11, di situ ada doa Nehemia. Di sana dikatakan bahwa di tengah-tengah kesedihannya, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan untuk pemulihan kota dan bangsanya. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini, ya, apa yang harus kita pelajari
dari kisah Nehemia ini adalah kita diajak untuk berdoa juga untuk bangsa kita. Doa untuk Indonesia. Kita bersyukur anak-anak memiliki negara yang indah, kaya raya, aman dan tentram. Kita merdeka sekarang ini, anak-anak. Kita bersyukur. Sebentar lagi, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Kita panjatkan rasa syukur kita dengan berdoa kepada Tuhan. Berterima kasih untuk negara yang indah, negara yang kaya raya, tentram, dan merdeka. Tetapi anak-anak, di tengah rasa syukur kita di hari kemerdekaan yang ke-75 ini, kita sedang menghadapi kesulitan yang mengurangi sedikit kebebasan atau kemerdekaan kita, yaitu anak-anak pasti sudah tahu ya, karena pandemi COVID-19. Kita merasakan hari-hari sulit sekarang ini. Bahkan bukan di negara kita saja, hampir di semua negara-negara di muka bumi. Nah anak-anak, tetapi firman Tuhan hari ini anak-anak ya mau mengingatkan kita. Mari kita terus berdoa di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami. Kita berdoa agar negara kita tetap kuat menghadapi kesulitan yang kita hadapi. Sambil kita berdoa dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan untuk pemulihan negara kita anak-anak, kita pun harus hidup taat. Itu ada di ayat 9, nanti anak-anak baca lagi ya. Janji Tuhan ketika kita berdoa, percaya dan taat, Tuhan pasti pulihkan segala kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan yang menolong kita. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus berdoa, terlebih Tuhan di tengah-tengah wabah COVID ini. Kami hanya bisa memohon pertolongan Tuhan, karena janji Tuhan ketika kami berdoa, ketika kami percaya dan hidup taat padamu, Tuhan akan pulihkan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menolong kami agar kami bisa terus tekun berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami pun mau bersyukur untuk tanah air yang indah, untuk tanah air yang aman dan tentram. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Selama 75 tahun Tuhan, kami bisa hidup bebas dari penjajah. Kami bisa menjadi bangsa yang mandiri. Itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara ini. Engkau yang menolong kami. Terlebih Tuhan, Engkau yang menolong Bapak Presiden bersama jajaran pemerintahannya di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan saat ini. Tolonglah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami. Terlebih ketika kami berdoa atau ketika kami mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucapkan syukur. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia,
biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Tuhan, peluk Indonesia dengan keselamatan. Tuhan, ajari Indonesia melakukan kebenaran. Tuhan, satukan Indonesia yang beragam dengan damai-Mu dari cinta-Mu dan hati-Mu. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang kemuliaan Indonesia sudah datang. Tidak akan ada lagi kabar kekerasan, kabar keruntuhan, ataupun kebinasaan. Sebab Dialah Tuhan atas Indonesia. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh